Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu sore setelah menghadiri upacara penyambutan Presiden ke-8, Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik. Momen tersebut menjadi simbol transisi kekuasaan yang damai dan harmonis di Indonesia. Kepergian Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, berlangsung penuh emosi dan kehangatan, dengan sorak-sorai warga yang memenuhi sekitar istana. Masyarakat yang hadir melambaikan tangan sambil meneriakkan ucapan terima kasih kepada pemimpin yang telah menjabat selama 2 periode tersebut, sebuah ungkapan penghargaan atas dedikasi dan jasa-jasanya dalam memimpin bangsa. Jokowi terlihat menumpang mobil Maung Garuda, kendaraan yang sama seperti digunakan oleh Prabowo, presiden yang baru dilantik. Keputusan Jokowi untuk berangkat dalam mobil yang sama dengan Prabowo menandai keharmonisan dan simbol persatuan antara kedua tokoh besar yang sebelumnya sempat menjadi rival dalam 2 pemilihan presiden. Kehadiran Prabowo dalam satu mobil dengan Jokowi juga menunjukkan bahwa meski pernah bersaing, keduanya tetap memiliki semangat untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Iriana, istri Jokowi, berada di kendaraan yang berbeda, mengikuti di belakang iring-iringan utama yang membawa kedua pemimpin tersebut. Keberangkatan Jokowi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur ini dilakukan di tengah pengamanan yang sangat ketat. Iring-iringan kendaraan resmi dikawal oleh pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri untuk memastikan keselamatan perjalanan dan menjaga ketertiban. Sepanjang rute yang dilalui, aparat keamanan tampak berjaga dengan siaga, sementara para warga yang berjejer di sepanjang jalan tetap berusaha untuk dapat menyaksikan sosok Jokowi dari dekat, bahkan tak sedikit yang melambaikan bendera merah putih sebagai bentuk kebanggaan nasional. Sesampainya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jokowi segera menuju pesawat TNI Angkatan Udara yang telah disiapkan untuk membawanya pulang ke kampung halaman, Solo, Jawa Tengah. Keputusan untuk menggunakan pesawat militer bukan tanpa alasan, hal ini merupakan bagian dari protokol keamanan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan Presiden, terutama dalam masa transisi pemerintahan yang tengah berlangsung. Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut melepas kepergiannya, termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir di bandara untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum ia kembali ke Solo. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa keberangkatan Jokowi ke Solo sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Setelah menyambut Presiden ke-8, Bapak Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Bapak Jokowi dijadwalkan langsung terbang ke Solo untuk melepas rindu dengan kampung halamannya. Presiden Prabowo juga berencana mengantarkan beliau hingga ke Bandara Halim sebagai bentuk penghormatan dan rasa persaudaraan, ujar Hasan ketika dikonfirmasi oleh media. Di Solo, suasana penyambutan telah disiapkan dengan antusiasme yang tinggi. Sebagai seorang putra daerah yang berhasil mencapai puncak kekuasaan nasional, kembalinya Jokowi ke Solo tentu akan menjadi momen bersejarah yang dinantikan banyak orang. Ribuan warga dikabarkan telah berkumpul di berbagai titik strategis di kota tersebut untuk memberikan sambutan hangat kepada Presiden yang telah banyak berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, pegawai, hingga komunitas seni dan budaya, bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Jokowi dengan berbagai acara dan atraksi. Kehadiran Jokowi di Solo kali ini bukan hanya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, tetapi juga untuk menghadiri sejumlah acara yang telah dijadwalkan. Salah satunya adalah menghadiri pergelaran kebudayaan di Balai Kota Solo, yang menampilkan berbagai kesenian tradisional serta pameran produk lokal. Acara tersebut bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga untuk mengukuhkan identitas dan kebanggaan budaya Solo. Kehadiran Jokowi di acara tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan moral bagi para seniman dan pengrajin lokal untuk terus melestarikan kebudayaan daerah. Para tokoh masyarakat dan pejabat setempat turut mempersiapkan penyambutan yang hangat bagi Jokowi. Mereka menilai bahwa kepulangan Jokowi ke Solo di tengah masa transisi pemerintahan menunjukkan betapa besarnya cintanya kepada kampung halaman. Jokowi sendiri sebelumnya telah beberapa kali menekankan bahwa Solo memiliki tempat khusus di hatinya, tidak hanya sebagai tempat kelahiran, tetapi juga sebagai kota yang telah memberikan banyak pelajaran dalam perjalanan politiknya.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra Jokowi, menyampaikan bahwa kepulangan ayahnya ke Solo merupakan suatu kebanggaan bagi warga kota. Bapak Jokowi akan selalu menjadi bagian dari Solo, dan Solo akan selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Kehadiran beliau kembali ke sini membawa semangat baru bagi kami untuk terus maju dan berkembang, ujarnya. Tidak hanya masyarakat Solo, namun masyarakat dari berbagai daerah sekitar juga turut menyambut kedatangan Jokowi. Banyak di antara mereka yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa melihat dan menyapa Jokowi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional antara Jokowi dengan masyarakat, tidak hanya di Solo tetapi di seluruh Indonesia. Meski masa jabatannya sebagai presiden telah usai, Jokowi tetap dianggap sebagai tokoh yang membumi dan dekat dengan rakyatnya. Kembalinya Jokowi ke Solo merupakan sebuah momen yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat meninggalkan jabatannya dengan penuh kehormatan, tetapi tetap tinggal dalam hati rakyat. Setelah tiba di Solo, Jokowi juga dijadwalkan untuk mengunjungi beberapa lokasi yang memiliki kenangan khusus bagi dirinya, termasuk rumah masa kecilnya dan lokasi-lokasi yang dulu sering ia kunjungi saat menjabat sebagai wali kota Solo. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan pesan inspiratif bahwa keberhasilan besar dapat diraih oleh siapapun yang berjuang dengan tekun dan tidak melupakan asal-usul mereka. Transisi kekuasaan di Indonesia yang ditandai dengan kepergian Jokowi ke Solo dan penyambutan Prabowo sebagai Presiden ke-8 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan baik. Hal ini mencerminkan kematangan politik bangsa, di mana persaingan dalam pemilu tidak menghalangi semangat kebersamaan dan kolaborasi untuk kemajuan negara. Jokowi, yang pernah menjadi sosok kompetitor bagi Prabowo, kini menunjukkan bahwa persatuan di atas segalanya, dengan tetap menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung dalam proses peralihan kepemimpinan. Kepulangan Jokowi ke Solo menjadi penanda bahwa meskipun masa jabatan telah berakhir, namun peran dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia akan selalu diingat. Kehadirannya di tengah-tengah warga Solo membawa kebahagiaan dan kebanggaan, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani bermimpi dan bekerja keras mencapai apa yang dicita-citakan.